Ini kembali ke Bapak Ngatno, Pak Ngatno yang diterapi oleh Gustin, masih lewat terapi mulut. Oh, hidung, mulut sudah. Ini lewat hidung. Ya, sampai tele-tele Mbah Ngatno, tapi luar biasa, sangat kuat staminanya. Dilap. Orang diedukasi no. Ya terus. Ya, ini rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini dari berbagai penjuru di Kota Semarang untuk merapat di base camp Telogomulyo 18, yaitu base camp Jagungan CK setiap Senin malam atau malam Selasa. Ini kembali ke Bapak Moko, baru kali pertama ini menjalani terapi. Ini statusnya stadium ringan untuk stroke ringan. Itu jalannya yang masih lambat, agak berat untuk mengangkat kakinya. Jadi kalau merapat di setiap kegiatan di base camp itu, kalau tidak ada pasien, yaitu saling tukar pengalaman, saling share, berbagi, juga mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh setiap relawan terapis maupun pasien-pasien yang diatasi. Juga membahas masalah prospek ke depan untuk mengembangkan usaha member to member dari rokok rempah ini.
Dan insya Allah puji Tuhan di kota Semarang ini semakin berkembang, semakin sadar akan kesehatan untuk berganti dari rokok konvensional tembakau yang menyertakan filternya dengan rokok rempah Nusantara ini. Dan memang dampaknya sangat luar biasa. Dampaknya sangat luar biasa untuk kesehatan kita, karena melalui menghisap obat bakar ini atau rokok rempah CK maupun ACK maupun habat itu ternyata bisa menghilangkan berbagai macam gangguan penyakit dari diabetes, stroke, asam lambung, asam urat, kaki kebas-kebas, dan stamina, mudah lelah, mudah lemah. Ternyata setelah mengkonsumsi ini bisa pulih kembali dengan bugar. Termasuk TB ya lur, TB itu tuberkulose, flek paru-paru, itu ternyata juga sangat cepat. Di basecamp Parangkusumo 5 Telogosari itu ternyata juga ada pasien yang mengalami itu, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah bisa bekerja kembali tanpa melalui jalur medis yang harus 6 bulan tanpa lupa, karena kalau lupa sehari harus diulang lagi. Ternyata lewat ini segera hilang batuk dan muntah darahnya dalam waktu 2 minggu. Ini sungguh-sungguh fakta, bukan hanya kata-kata. Dan untuk kaum ibu, bagaimana kalau tidak bisa udut atau merokok? Nah, silahkan untuk diseduh. 1 batang dibagi 3 atau 4. Sepotongnya atau seperempatnya atau sepertiganya itu diseduh pakai air panas, kemudian dibongkar, bungkus kertasnya dibuang, lalu rempahnya dimasukkan, kemudian diaduk. Sudah selesai Mas Busro? Sudah selesai. Silakan untuk spatnya di steril dulu. Perkenalan 2 batang. Ya, perkenalan 2 batang dulu, betul. Jangan digas. Nah, perkenalan untuk Pak Moko. Nih, gimana Pak Moko, ada rasa pusing tidak? Tidak, berarti stamina Bapak luar biasa bagus. Tidak ada rasa mual? Berkeringat? Nah, kalau berkeringat biasanya yang cepat itu keringat dingin biasanya. Nanti misalnya nanti kondur, ada rasa mual, rasa pusing, jangan kaget. Kalau akan muntah jangan ditahan ya Pak, itu dimuntahkan, karena itu namanya detox. Detoksin itu pembersihan racun dalam tubuh. Nah, Bapak Moko merokok enggak selama sehat? Ya pernah merokok terus berhenti. Oh, berhenti karena sakit ini. Berarti mulai sekarang merokok lagi. Nah, tapi ini rempah. Nah, Bapak waktu merokok mbako itu berhenti setelah gangguan darah tinggi atau stroke ringan ini ya? Ya, itu akibat merokok tembakau, Pak. Ya. Sekarang mulai merokok sigaret rempah. Sudah banyak fakta, silakan kalau Jumat merapat ke Parangkusumo lebih dekat. Ya, nanti bisa melihat banyak pasien yang sudah tersembuhkan. Relawan-relawan ini orang tidak waras semua dulu. Tidak waras, tidak sehat. Akhirnya Tuhan menunjukkan jalan lewat sigaret rempah ini. Nah, karena disembuhkan dengan harga murah, terjangkau, tanpa obat medis, maka balasannya adalah menjadi terapis untuk saudara-saudara kita yang mengalami gangguan. Tadi sudah
udut berapa batang Pak Moko? 2. Oh sudah 2, luar biasa. Sudah diajari ya tadi ya. Nah, kalau rokok tembakau itu tidak boleh disedot sampai paru-paru. Kalau ini wajib. Ya, kalau bisa jangan sampai dibuang malahan. Begitu. Nih Pak Moko, semoga sehat. Untuk besok pagi setelah bangun bisa merasa dampaknya. Biasanya lebih ringan. Itu Pak Sigit sehat atau Pak Sigit? Alhamdulillah sehat. Tidak udut ya Pak? Saya nggak pernah merokok. Tadi sudah nyoba? Sudah coba. Sudah nyoba. Tidak pusing toh? Ya. Ya. Orang-orang yang pusing karena tidak merokok itu sebenarnya bukan pusing karena ini. Pusing sesuk tukune nganggo apa? Tapi jangan khawatir. Dengan rokok ini Bapak yang akan datang tidak akan bayar, malah dibayari dan akan mendapatkan untung. Untung sehat, untung ekonomi. Ini nantinya. Maka sebarkanlah untuk mengubah hidup kita, terutama perokok, nanti dipengaruhi saja yang perokok tembakau untuk berubah menjadi konsumsi rokok rempah ini sudah banyak bukti ya, ini gitu. Dan ini kembali ke Mbah Ngatno, ini untuk disiksa oleh Gustin ini. Disiksa, sabar nggih Mbah Ngatno, demi kesembuhan selalu istiqomah, mohon pada kekuatan Tuhan, karena kesembuhan bukan milik Gustin, bukan milik para terapis, tapi hanya yang Maha Kuasa yang memberikan kesehatan kesembuhan pada kita. Jadi tadi sudah diterapi lewat terapi asap, sudah terapi balur, terapi totok, kaji, totok itu. Merasakan sakit itu berarti sebenarnya aliran darah dan sarafnya normal. Iya. Kalau itu minimal 1 sendok. Kesal. Mas Hasan mboten udut tuh. Oh, mbon. Dalam mboten tapi. Rokok. Masih mbako. Udah ini. Itu bisa satu kali Sedih. Bu Pram itu diajari. Ngambil korek, yang leder, bagiannya ngerebus aku. Ini Mama Uun belajar udut. Sudah bisa. Bukan belajar lagi, tapi untuk terapi. Nah, itu silakan ibu-ibu yang di rumah yang ada gangguan kesehatan apa saja, bukan hanya diabetes atau darah tinggi, yang Bu Un tadi itu asam lambung, kolesterol, itu juga disembuhkan berkat udut sama seduh. Ya, video sama seduh. Ini Mbak Ngatno balur abunya
dibersihkan dengan balur air rebusan puntung rokok. Ya, tuh lihat. Itu Nyi Uun sedang merokok menikmati hidup. Kalau sudah merokok itu segala beban permasalahan lepas. Bebas dari utang. Lupa segala beban dan masalah. Itu luar biasanya di situ ya, Lur. Ayo Solo bagaimana? Solo, Sukarjo, Wonogiri, Jawa Barat, Cilegon, Banten, Tangerang, Kalimantan, silakan komen. Silakan komen di channel Jagungan CK. Ya, tadi sudah disampaikan bagi para ibu yang tidak bisa merokok atau udut atau menghisap asapnya, bisa diseduh dengan membagi satu batang menjadi 3 bagian atau 4 bagian. Itu sebenarnya tidak terasa pahit, tidak ada rasa pahitnya. Ada yang mengatakan ada manisnya, ada asinnya, itu gurih, ada yang gurih, ada yang menyebut terasa seperti makan abon. Jadi menurut selera masing-masing. Dan misalnya atau bosan merasakan aroma atau rasa itu, boleh ditambah dengan gula aren, madu atau gula batu. Tidak disarankan pakai gula pasir. Ya itu ya. Abunya juga jangan dibuang tapi ditampung. Ya, untuk abunya ditampung, disimpan, tapi jangan dicampur dengan rokok tembakau, karena abunya ini akan sangat bermanfaat untuk mengobati luka, segala luka, baik benda tajam maupun karena infeksi. Juga untuk herpes tidak perlu membeli salep atau obat dokter, silahkan diolesi atau dibobok pakai abu ini, dalam waktu sehari akan kering. Kalau di desa di daerah Solo Raya itu ada namanya katimumulen. Ya, katimumulen itu bengkak di jari-jari baik tangan maupun kaki sampai bernanah. Itu nanti nanahnya dipelotot, kemudian nanti lukanya diseseli abu, nanti terasa perih, langsung bengkaknya kempes, lalu dalam beberapa hari langsung kering. Itu sudah fakta, sudah terjadi. Itu untuk abunya. Untuk ambeien itu juga sangat bagus. Ambeien itu ada 3 cara. Yang pertama lewat uapnya. Jadi puntung rokok itu direbus dengan air mendidih. Kemudian dari didihnya, uapnya itu silahkan didudui. Didudui di atas dinglek loh ya, yang berlubang tengah. Kemudian sarungan, jangan sampai uapnya kabur tapi tertuju pada ambeiennya itu dalam waktu cepat itu bisa kempes dan hilang. Cara yang kedua itu diseseli dengan rempahnya, itu yang sudah terjadi juga ternyata mujarab. Dan cara yang ketiga itu puntungnya ternyata juga ada yang mencoba itu sembuh, itu dioles-oleskan di lukanya itu. Ya silakan mencoba semuanya. Biasanya dengan fakta yang sudah ada sudah akan terjadi pada para pemirsa
sedulur CK itu yang mengalami ambeien tadi. Ya begitu ya Lur, untuk edukasi cara terapi lewat rempah Nusantara Cigaret Rempah ini. Ya, ini Mbah Ngatno masih diterapi untuk merangsang saraf kakinya, untuk mengaktifkan kembali. Nah, sudah bisa menarik itu berarti kan tarik mundur. Nah, bisa menarik itu. Sudah bisa menarik itu kan berarti kan sudah aktif. Lah ya, berarti kan sudah mulai aktif. Bahasa disikol, pergi sikol. Ngapunten ya nggih, dikira nyiksa. Iki krono sampai rodol. Dablek. 3 minggu berarti 3 kali terapi. Pak Moko bisa udut lagi, bisa ngerokok lagi, kacamatanya diagem malih. Itu Mas Busro, dibuka ke Pak Moko, caranya diajari. Ya gelangnya itu Pak. Pakai kacamata Pak Moko. Nah. Kamu udah tahu kalau orang yang baik pulang dari rumah sakit, kamu udah percaya. Terbalik Pak. Ora apa-apa, manu ora ketok. Tahun dia tak rokok tadi. Wis jegang ya. 30 tahun. Wis bakso itu jegang. Kasus payudara kanker. Nah kita cerita udah sembuh. Kasus ini udah sembuh, ini sudah di terapi. Aku di Indonesia sangat kecil, ketemu, padahal gue tak kira sopo, bisa. Pak Moko menawi sakit ngeten nggih. Ngeten. Mingkem keluarkan lewat hidung. Jangan dikeluarkan mulut. Sedot, telan, mingkem, keluarkan hidung. Nah, itu yang betul. Nah, lagi Pak, ini edukasi untuk terapi mandiri. Tuh Pak Moko. Tuh rokok, sedot, ditelan, terus mingkem, keluarkan hidung. Nah, mingkem. Yang dikeluarkan asapnya bukan hidungnya Pak. Nah, asapnya keluar lewat hidung. Sedot jeruk. Untuk Pak Moko lewat terapi mandirinya, karena sudah lama tidak merokok selama menderita ini.
Kembali Mbak Ngatno, ini masih terapi akhir. Ini diajari jigang. Gus sampun disiksa lho Gus. Oh, teniki. Ya, nanti kan wenteng. Nih Mbak Ngatno ini yang luar biasa adalah semangatnya. Semangat untuk sembuh. Semangat 45. Iya, luar biasa. Latihan kungfu kok. Ini Mbak Ngatno ini pensiun ASN sudah 20 tahun nih Mbah nggih. 20 tahun, sekarang usianya 83. 38. Oh, 38. Lebihnya. Lebihnya lebih luar biasa. Pendengaran masih normal, paningal masih normal. Masih bisa membedakan 2000 dengan 50.000 ya Mbak? Taksih. Terus nampi pensiun taksih kemutan nggih. Luar biasa. Ya. Isih ana pengarep-arep sih tanggal loro. Oh ya, masih celing no, daya ingatnya juga. Itu pensiunan asli Pak, Ya, bukan pensiunan mantap. bukan pensiunan partikulir ya. Mantap, Mantap itu apa? makan tabungan. Makan tabung. Ana tabung. Tarik nafas deh. Tarik nafas, sedot nafas. Sedot. Lepas kirian lewat mulut. Tarik balik. Keluarkan mulut. Nah, Tarik dalam. Tahan sih. Jaga Mbak. Alhamdulillah. Sehat. luar biasa. Banding Mekah. Ini sudah selesai loh Mbak Ngatno. Ini terapi malam hari ini total keseluruhan dipakai untuk asap, refleksi maupun balur. Ya semua Total ini. tempuh untuk membantu mempercepat kesehatan dari Mbah Ngatno. Gimana Gus untuk Mbah Ngatno tadi lewat apa saja bisa Terapi asap. diulang untuk disampaikan para sedulur CK menghadap sini Gus. Oke sahabat, ini kita kolaborasi ceritanya. Iya. Dari terapi asap kita, dengan fungsi kita untuk memasukkan asap-asap itu supaya bisa masuk ke darah, untuk memperlancar peredaran darah. Terus habis itu kita juga tadi yang kita terapi untuk Mbah Ngatno khusus hanya dua batang, yaitu mulut sama Hidung. Ya, karena sumber penyakit juga dari situ, masuknya penyakit dari situ. Terus selanjutnya kita terapi pakai balur yaitu dengan puntung kretek rempah ini Direbus berapa biji? tadi agak lumayan sekitar 7 karena kita orang Jawa 7 yang mbok menawa Pitulungan saking Gusti. pitulungan saking Gusti. Terus airnya kita balurkan, terus baru kita kasih Abu. itu fungsinya untuk merangsang
saraf lewat pori-pori supaya nanti bisa penyembuhan lebih cepat. Ya. Terus tapi Ngadep kita sini toh, Bu. kolaborasi Nah. juga ada pakai yang ini jarang dipraktekkan di terapi CK. Tapi kalau kita udah sering ya, memang sering kolaborasi. Lewat ketok. Memang totok itu totok pakai sapu sodro gerang. Sapu gerang lur. Krono niki wong wis gerang. Makane kudu bungsu ya gerang. Sapu gerang. Iya. Itu ilmu dari Malaysia itu. Dari Malaysia. Kita kolaborasikan terus sambil refleksi. Ya, Semuanya demi kesembuhan supaya lebih cepat. Iya, dan tidak lepas ya Gus, semua disertai dengan doa. Iya, itu pasti karena Dari doa, dari terapi sendiri, dan juga doa langsung dari pasiennya. Yang utama itu memang kekuatan utama adalah dari pasiennya sendiri. Selalu istiqomah, mohon pada kemurahan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang memiliki kesembuhan yang sejati. makanya kita ini hanya sekedar berusaha Ya, sebagai perantara lantaran ya. antara ini kretek rempah juga sebagai sarana, hanya sebagai sarana. Betul. Tapi yang memberi kesembuhan semua adalah Iya, kembali ke yang sana. Ya, Mas Ari Prastiawan, selamat malam. Sugeng dalu suhu. Ya, luar biasa, terima kasih untuk sapaannya malam hari ini. Mas Ari Setiawan ini dari mana ya? Saya kurang paham, mohon maaf. Dari Semarang apa dari Solo Raya? Semoga sehat semuanya, keluarga Mas Ari beserta rekan-rekan sejagungan CK. Ya, paguyuban CK. Kita mengubah pola hidup kita, kebiasaan hidup kita yang asal-asalan merokok, sekarang ganti saja dengan sigaret rempah Nusantara. Karena ciri khas kita sebagai orang Indonesia, kita supaya bagaimana Mengembalikan budaya leluhur kita. Pada hakikatnya orang Nusantara itu mempunyai budaya-budaya yang sangat luhur, sangat adiluhung. Maka dari itu kita sebagai anak bangsa berusaha untuk belajar mencintai produk-produk dalam negeri, mencintai produk-produk Nusantara, dan semuanya ini adalah murni rempah-rempah yang ada di Kalau istilah Jawa ki ya bisa ndudah. Iya, Ndudah maneh udah maneh. apa yang sudah terpendam lama, karena sejak zaman penjajahan itu yang dicari bukan harta emas tapi emas hijau, yaitu rempah-rempah. Tidak mungkin orang barat mencari rempah-rempah ke Indonesia kalau tidak punya nilai ekonomi tinggi di Eropa, dan sampai sekarang masih terus kalau bisa inginnya mengeruk kekayaan Nusantara, terutama rempah-rempah. Ini maka dari kita sendiri, orang yang sudah diberi kelimpahan itu wajib untuk melestarikan resep nenek moyang kita masa lalu. Lah, mengkaten tuh Mbak Parno? Ya, leres nggih? Ya, itu. Mbak Marno ini adalah Mbak Parno juga ini suhu, ya. juga suhu. ini paranormal. Ini termasuk ini juga kolaborasi antara terapi rempah ini dikolaborasikan dengan pijat refleksi ya Mbah ya. Dan luar biasa pijat refleksi lewat saraf-saraf, titik simpul untuk aliran darah dalam tubuh. Nah, ini sana yang masih jagungan, dan ini sudah selesai, tidak ada pasien lagi. Silakan kalau hari Senin itu merapat ke base camp Telogomulyo 18. Kalau Jumat malam itu di
Basecamp Parangkusumo 5 Telogosari. Istrinya orang rumah. Ya, silahkan menyaksikan, kemudian mencoba, lalu melakukan atau mengalami sendiri. Itu di sana banyak juga relawan. Dan ini semua adalah bagian dari 2 basecamp tersebut, dan yang satu lagi itu di Pelamongan Indah, itu tempat suhu kita, guru besar kita, yaitu Bapak Warto. Saya kira cukup sekian dulu liputan malam hari ini dari Basecamp Telogomulyo 18. Kami dari Basecamp 18 Telogomulyo mengucapkan selamat malam dalam doa semoga semua sehat, seger waras jiwa dan raga, dan rezekinya lancar, Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Luar biasa. Merdeka. 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 Kok kleru nih kok. Bukan, Boten. kau, Mbak. Iki kalau seru merdeka. Ya mboten apa. Itu kan mergo kemerdekaan iki mergo kok CK, Mbak. Kleru kula. Oh, jenengan kan lahir sebelum kemerdekaan. Setelah mengalami merdeka yo merdeka. Nggih, banter kleru merdeka. Mboten sae niku wis.